Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apa kabar pemirsa? Saat ini Jejak Islam berada di daerah Aceh Tengah, Takengon. Sebutan Takengon pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah cita rasa dari sebuah kopi yang sangat dinikmati oleh kalangan siapapun. Ternyata di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Takengon, ada sebuah masjid tertua dan besar yang itu dibangun pada masa kolonial Belanda. Dan yang uniknya di masjid tersebut terdapat satu sumur tua yang kedalamannya hanya 1 meter, namun airnya tak pernah kering walaupun dalam musim kemarau. Masyarakat setempat memakai air tersebut untuk minum dan juga nazar-nazar apa yang dia inginkan. Dan seperti apa jejak perjalanan Jejak Islam untuk melihat perjalanan spiritual tentang Masjid Al-Jihad, masjid tua yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon. Mari teman-teman semuanya kita saksikan perjalanan Jejak Islam. Al-Jihad masjid tua di Kampung Asir-Asir, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Masjid yang berada di pinggir daerah aliran sungai Pesangan ini letaknya masih di seputaran kota Takengon, Aceh Tengah. Masjid Al-Jihad yang berkonstruksi dari papan dan dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1929 pernah menyandang gelar sebagai masjid terbesar di negeri penghasil kopi. Masjid yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu saat ini menjadi tempat ibadah terbesar. Bangunan masjid diperkirakan berdiri pada tahun 1929. Sampai saat ini, masjid tua itu masih digunakan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu oleh masyarakat setempat. Masjid Al-Jihad mempunyai luas sekitar 25 kali 25 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 800 sampai 1000 jamaah. Masjid yang dibangun dengan swadaya masyarakat dari berbagai desa tentu mempunyai nilai sejarah dan spiritual. Kekokohan masjid tua itu sampai saat ini masih terlihat karena dibangun dengan kayu pilihan dengan 4 buah tiang kayu besar di bagian tengah. Sampai saat ini bangunan tidak banyak berubah, hanya di beberapa warna yang diganti. Tiang-tiang penyangga berasal dari pegunungan daerah sekitar, seperti kawasan Lancuk Laweng, Kampung Asir-Asir, Pantan Terong, serta Tawuren. Ada keunikan di dalam masjid terdapat sumur berukuran kecil dengan kedalaman 1 meter, di mana airnya tidak pernah surut pada setiap musim atau sebaliknya, tidak pernah melimpah ke lantai masjid baik di musim hujan. Sejak dibangun sampai sekarang,
Sumur yang ada di dalam Masjid Al-Jihad masih tetap terjaga dengan baik. Oleh sebagian jamaah, air sumur itu sering dijadikan sebagai obat, bukan hanya bagi warga sekitar masjid, tetapi pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Aceh dan bahkan mancanegara. Sudah sejak zaman dahulu, banyak orang datang hanya untuk mengambil air, bahkan sampai saat ini. Untuk menjaga sumur tersebut, sekaligus supaya jangan memutus barisan shaf salat berjamaah, pengurus Masjid Al-Jihad menutupnya dengan lembaran besi. Saat pembangunan pada tahun-tahun tersebut, masyarakat bahu-membahu secara bergotong royong dan swadaya membantu pembangunan Masjid Al-Jihad ini. Bukan hanya dari kampung Asir-Asir, tetapi hampir dari seluruh daerah yang ada di sekitar kota Takengon. Pemirsa, suatu peradaban terbangun jika melihat bagaimana kultural dalam masyarakat setempat. Dan kawasan ini di Takengon, Desa Asir-Asir, ada sebuah masjid yang sangat fundamental. Dan ini dibangun oleh inisiatif dari seorang ulama syekh, dan ini terbangun oleh semua gotong royongnya masyarakat setempat. Dan ini sudah terjadi cukup lama, dan masjid yang sangat bersejarah yang pemirsa bisa saksikan di tengah-tengah di belakang kita. Seperti apa masyarakat setempat ketika menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi? Mereka menjadikan masjid sebagai sentral untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana ketika mereka mensyiarkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat? Masjid menjadi sentral. Di tengah-tengah saya sudah ada tokoh masyarakat dan kecik Desa Asir-Asir. Dan di ini ada Pak Kecik yang bernama Pak Ampera. Assalamualaikum Pak Ampera. Sehat Pak Ampera? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ampera, Ya. selaku kecik melihat masyarakat di sini, apalagi juga ada masjid yang jadi sentral peradaban, yang ini pada masa Belanda sangat dikenal. Seperti apa masyarakat setempat dalam mensyiarkan nilai-nilai religius, dalam mensyiarkan perkembangan Islam untuk daerah-daerah yang ada di Takengon ini. Dan masjid yang di belakang kita ini, apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, apakah ketika menyelesaikan konflik, ketika ada musyawarah, apapun itu, seperti apa masyarakat setempat dalam mensyiarkan nilai-nilai agama, khususnya pada peradaban masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selaku Reja dapat menyampaikan sedikit atas pertanyaan Bapak nih. Ini adalah masjid kebanggaan kami. Bukan aja kampung Asir-Asir atau Desa Asir, tapi inilah kebanggaan Takengon pada umumnya. Karena ini dibangun masyarakat Takengon. Nah, jadi sehubungan dengan untuk meningkatkan peradaban Islam, kami memfungsikan masjid ini sebagai tempat bermusyawarah, baik itu mengenai hal umum dan tingkat keagamaan. Seperti contohnya begini, bila ada konflik di masyarakat, kami di sinilah berembuk. Kalau di Aceh namanya Tuhaput, kalau di sini namanya Sarakopat, kami kumpul, kami satukan masyarakat untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Masalah ini bukan khusus satu hal, tapi menyangkut keseluruhan, baik itu ke dunia dan syariat. Bila ada persoalan, di sinilah tempat kami bermusyawarah. Nah, dengan menghimpun dari tokoh masyarakat, dari Pak Imam, inilah kita kumpulkan sehingga segala persoalan di sini bisa terselesaikan. Baik. Dan pemirsa, masjid di sini bukan hanya sekedar untuk sholat fardu saja, tetapi masjid menjadi sentral pendidikan juga dalam masjid yang ada di Asir-Asir ini. Nah, kalau kita ingin lihat Pak Ampera,
ini kan masjid dulunya menjadi pusat pendidikan semuanya. Betul. Dan seperti apa konsep masjid yang didesain dalam bentuk pendidikan? Begini Pak, ini menurut cerita dari bapak-bapak kami yang sudah mendahului kami, ini masjid adalah tempat titik awal pendidikan di Takengon bisa kami bilang. Karena dulu yang namanya masih SRI, di dalam masjid inilah dimulai. Kelas 1, kelas 2 masih di sini mereka Pak. Mungkin bapak kami yang sini udah umur 80-90 tahun. Nah, di sinilah awalnya Pak. Sebagai kekuatan mereka untuk mendirikan pendidikan. Nah, setelah ini ada, baru dibangun di BUM. Itu masa tahun-tahun 40-an lah Pak. Nah, itu baru dipindahkan ke sana. Tapi di sinilah titik tolaknya. Pendidikan di Islam di masjid ini memang sekarang masih kita jalankan di dalam masjid ini berupa pengajian anak-anak TPA, ibu-ibu itu setiap hari Rabu dibimbing oleh tim dari Baitul Mal. Nah, itu sudah berjalan beberapa bulan ke belakang. Jadi pesertanya bukan hanya dari kampung ini, tapi dari desa sebelah, dari atas, bebas umum. Itu sekali tausiah itu bisa mencapai 40-50 orang. Nah, sebagai bukti terakhir dari zaman dulu, inilah TK Buntul Temil, yang dulu SRI atau SI namanya dulu. Setelah ini selesai baru dipindahkan ke Desa Bum yang namanya Min kalau sekarang. Pemirsa, kalau nanti mengunjungi daerah Takengon dengan suasana yang begitu fantastis, pusat pendidikan tidak terlepas jarak jauh dari sebuah masjid. Di mana ada masjid, maka di sampingnya ada nilai sentral pendidikan. Dan ini mengajarkan setiap anak-anak yang berada dalam sekolah itu tidak terlepas dari esensi sebuah masjid. Dan peradaban terbangun di daerah kota Takengon ini adalah berawal dari sebuah masjid. Dan ini juga dilakukan oleh para syekh, para ulama yang ada di daerah Takengon ini untuk menjadikan masjid sebagai sentral dalam kehidupan masyarakat. Dan nanti akan menemukan bagaimana di daerah ini masyarakat betul-betul mencintai masjid, mencintai para ulama dan menegakkan syariat agama Allah. Pemirsa, Masjid Al-Jihad Asir-Asir ini memiliki nilai sejarah yang besar di tengah-tengah masyarakat di Takengon ini. Bersama saya ada Ketua Badan Kemakmuran Masjid dan juga anggota Majelis Permusyawaratan Ulama di daerah Takengon ini. Ada Pak Abdul Wahab Daud. Assalamualaikum Pak Abdul Wahab Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti apa sejarah awal dari sebuah Masjid Al-Jihad Asir-Asir ini Pak? Masjid Asir-Asir dibangun oleh masyarakat Aceh Tengah. Waktu itu masjid ini dibangun bermazhab Syafi'i. Saat pembangunannya mulai dari Pondok Baru, dari Kecamatan Linge, dari Kecamatan Sindinara, termasuk dari Kecamatan Bintang membangun ini bahu-membahu sehingga mereka untuk bergotong royong di sini membawa bekal sendiri, masak sendiri dalam rangka membangun masjid ini. Adapun masjid ini dibangun ada kayu yang 4 sebagai tonggak masjid yang di dalam, yaitu dari daerah Asir-Asir 1 batang, dari Kampung Toiran 1 batang, dari Kampung Belanggele 1 batang, dari Kampung Kebayakan 1 batang. Kayu ini dengan dananya dari seluruh masyarakat Aceh Tengah. Waktu itu dari seluruh masyarakat Aceh Tengah. Dan ada salah seorang mungkin Habib atau Syekh, kalau di sini disering Syekh Habsi. Tapi namanya setelah kami tahu terakhir Abdillah Habsi. Ini yang mungkin kalau kita ketahui memesan barang-barang seperti seng, karena masjid ini dibangun pada tahun 1928
baru dipakai pertama kali 1933, baru rampung selesai mungkin 1936. Beginilah keadaan masjid yang dibangun, dan di sini merupakan dulu tempat pendidikan. Tapi di tahun 1980-an atau 70-an masjid ini ditutup. Ditutupnya karena berdirinya Masjid Rohama, Masjid Agung, Masjid Raya Aceh Tengah, ditutup sementara karena tingkat jamaah mungkin waktu itu tingkat transportasi dari kecamatan ke kota ini masih sulit, sehingga diharapkan di sekitar kota Takengon ini salat Jumatnya di Masjid Rohama. Setelah tahun 2001, awal 2002 masjid ini kita minta buka kembali, mengingat banyaknya orang tua yang tidak bisa berangkat Jumat ke Masjid Rohama. Maka di sini kita buat masjid ini bernama Masjid Al-Jihad. Perjuangan, karena dulu waktu untuk membuka ini penuh perjuangan untuk bisa dibuka kembali. Inilah gambaran Masjid Asir-Asir yang dibangun dulu. Waktu dibangun masjid ini, menurut cerita dari sepanjang mungkin 500 meter sungai ini penuh dengan sampan. Nah, karena dari sekeliling danau ini dulu transportnya sampan. Ini sampan enggak jelas lagi airnya. Pada hari Jumat mungkin dulu kegiatan masyarakat di Aceh Tengah, belanjanya hari Jumat, turunnya berbelanja hari Jumat. Jadi sambil salat Jumat sambil berbelanja. Ini gambaran. Jadi kalau dulu kita tanya siapa yang membangun masjid ini, orang tua dulu tidak menyampaikan. Karena mungkin prinsip bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak boleh ketahuan. Jadi siapa yang membangun ini? Tetap masyarakat Aceh Tengah. Jadi kalau sumber dananya seseorang tidak pernah kita ketahui sampai sekarang. Pak Abdul Wahab Daud, pada masa era penjajahan Belanda, ini kan masjid sudah ada. Ya. Seperti apa perjuangan masyarakat setempat ketika terjadi pada era penjajahan Belanda? Yang saya ketahui, masyarakat di sini mengumpulkan dana untuk pejuang. Ini yang kita ketahui. Dan masjid jadi sentral basis perjuangan tadi. Basis perjuangan untuk mengumpulkan dana untuk para pejuang. Bekal-bekal para pejuang itu dikumpulkan di masjid ini. Pemirsa, suatu kebahagiaan di masyarakat. Di masjid ini ada 4 tiang yang kekokohan dari sebuah kayu yang ada di daerah setempat ini. Dan ini dari berbagai desa-desa terkumpullah menjadi 4 tiang tadi. Dan ini adalah fundamental, esensi bahwasanya kehadiran 4 tiang itu adalah sebagai ukhuwah dari semua yang ada masyarakat di desa-desa Takengon ini. Sehingga masjid menjadi pemersatu antara setiap desa-desa yang ada di Takengon ini. Dan ini membuktikan Aceh, Indonesia, dan dimanapun menjadikan masjid sebagai basis peradaban dan basis kemajuan dari sebuah daerah setempat. Waktu saya masih kecil, saya ingat bahwa khatib-khatib di masjid ini yang saya tahu, Tengku Ilyas Lebe, Tengku Saleh Abdullah, Tengku Saleh, yaitu pejuang kemerdekaan, Tengku Saleh Adri, Tengku Silang, Tengku Abdurrahman, Tengku AS Muda. Ini semua tokoh-tokoh pejuang dulu yang jadi khatib di sini, memang mereka bermazhab Syafi'i. Dan ini membuktikan semua pejuang itu ada pada sosoknya para ulama dan orang-orang yang paham tentang agama. Dan ini pemirsa, kalau kita ingin melihat bagaimana material pembangunan masjid ini, bahkan bukan hanya di daerah setempat sini saja, tapi terjadi ekspansi dari berbagai negara. Seng dipesan dari Belgia dan Inggris. Dan ini membuktikan bagaimana masyarakat setempat yang ada di Aceh Tengah ini ternyata sudah mulai menjadikan tetangga di berbagai negara sebagai bentuk perdagangan ekonomi umat. Dan ini menjadikan contoh bagi kita, ternyata dulunya Aceh, Indonesia menjadi kemakmuran yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka cinta dengan masjid, cinta dengan para ulama, dan cinta dengan Islam.
panorama alam yang begitu indah, terdapat nilai keberkahan yang ada di daerah Aceh Tengah, Takengon ini. Banyak para habaib, banyak para ulama, banyak para wali yang ada di daerah ini. Dan kebiasaan masyarakat-masyarakat di seputaran ini menjadikan masjid sebagai tempat sentral peradabannya. Menyelesaikan konflik antar masyarakat adalah masjid. Pendidikan, masjid. Semuanya masjid. Bahkan acara-acara kesyukuran dan nazar pun ada pada masjid. Dan termasuk juga bahwasanya di daerah Al-Jihad, daerah Asir-Asir, bahkan daerah jalur sungai yang terbentang luas itu adalah tempat pusat perdagangan lewat sampan, dan perahu-perahu yang ada di seputaran tersebut. Dan ini membuktikan ketika masyarakat dia cinta dengan masjid, dia mengaplikatifkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupannya, lalu dia menjaga nilai-nilai Islami, maka muncullah keberkahan dari bumi, turunnya keberkahan dari langit, dan betapa indahnya hasil alam yang ada di daerah ini. Siapa yang tidak terkenal dengan Takengon, dengan keindahan alamnya, dengan hasil buminya, kopi, pokat, dan sejenisnya. Dan ini membuktikan masyarakat yang baik, masyarakat yang cinta Quran, masyarakat yang cinta dengan ulama dan para habaib, para guru-guru, dan ini membuktikan Allah hadirkan nilai keberkahannya. Mudah-mudahan pemirsa Jejak Islam nanti bisa berkunjung ke daerah Takengon untuk melihat bagaimana perjalanan jejak Islami spiritual untuk kita makin mencintai Quran, mencintai masjid, dan mencintai para ulama. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.